Kowloon Walled City, sebuah area apartemen kumuh yang berdiri di atas tanah seluas 0,03 km persegi, dengan jumlah penghuni sebanyak 50.000 yang berjejal di dalam 350 bangunan bertingkat. Kowloon Walled City mendapat julukan City of Darkness atau kota kegelapan karena saking padatnya bangunan. Tidak ada sedikit celah pun untuk sinar matahari dan udara segar menembus bangunan tersebut. Sebaliknya, yang kita temui hanya lingkungan yang kumuh, gang-gang sempit yang pengap dan sumber penyakit. Lalu bagaimana dengan petugas keamanan? Sayangnya, kita tidak bisa mengadukan setiap keluhan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya bangunan apartemen tersebut bukanlah milik pemerintah. Jadi tidak heran jika Kowloon Walled City menjadi sarang bagi anggota gangster, mucikari dan juga pengedar obat-obatan terlarang. Hal tersebut tentu tidak lepas dari adanya latar belakang sejarah. Dulunya, Kowloon Walled City merupakan benteng kecil yang dibangun semasa dinasti Song. Kemudian ditinggalkan dan tak tersentuh selama ratusan tahun. Setelah itu, Kowloon Walled City diubah menjadi pos militer dengan tembok-tembok pertahanan. Setelah ratusan tahun dan kekuasaan beralih ke dinasti Qing, pihak berwenang kemudian ingin menggunakan benteng tersebut sebagai pos militer demi membantu memeriksa pengaruh Inggris yang menguasai dataran Cina saat itu. Jadi, benteng tersebut mulai diperbaiki pada tahun 1847 dengan penambahan dinding pertahanan. Dan setelah dinasti Qing mengakhiri kekuasaannya, Inggris pun mulai mengklaim kepemilikan Walled City namun tidak melakukan perubahan apapun di sana. Tempat tersebut semata-mata dijadikan sebagai objek wisata yang dilabeli sebagai Chinese Town. Menginjak memasuki masa Perang Dunia Kedua, Walled City kemudian diduduki oleh pasukan Jepang. Mereka kemudian membongkar dinding pertahanan dan menggunakan tembok-tembok tersebut untuk memperluas bandara terdekat. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, orang-orang pun mulai berdatangan ke Walled City. Terdapat kurang lebih 2.000 penghuni yang tinggal di sana pada tahun 1947. Di antaranya adalah pengungsi dan juga orang-orang liar yang tidak peduli terhadap undang-undang. Penghuni liar tersebut pada umumnya merupakan pengungsi akibat perang saudara Cina yang ingin melarikan diri dari dataran Cina. Seiring bertumbuhnya populasi di Kowloon Walled City, pada tahun 1948, Inggris pun mencoba untuk mengusir para penghuni liar tersebut namun gagal dan mulai menyerah. Sejak saat itu, pemerintah Inggris menerapkan kebijakan hands off atau angkat tangan terhadap Kowloon Walled City. Setelah bertahun-tahun seiring pertumbuhan populasi kota, orang-orang pun terus membangun di atas struktur bangunan rumah yang ada. Hingga akhirnya, Kowloon Walled City memiliki kurang lebih 300 bangunan bertingkat yang saling bertumpuk-tumpuk yang dibangun dari ruangan per ruangan tanpa bantuan seorang arsitek. Akibatnya, bangunan menjadi begitu padat sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai dasar bangunan. Di tingkatan yang paling bawah, cahaya pun tidak dapat masuk sama sekali, sehingga sangatlah gelap gulita baik siang maupun malam. Orang-orang selalu membawa payung saat melewati gang karena ada saluran pipa yang bocor di mana-mana dan tidak pernah sekalipun diperbaiki. Banyak apartemen tidak memiliki jendela atau akses ke udara segar karena tertutup di tengah-tengah bangunan. Pada bagian atas, atap saling berhubungan sehingga seseorang pun bisa melakukan perjalanan dari satu sisi bangunan ke sisi yang lain tanpa menyentuh tanah. Salah satu dari sedikit peraturan yang diberlakukan di kota tersebut adalah tidak diperbolehkan adanya bangunan yang lebih dari 14 tingkat. Hal itu dikarenakan Walled City terletak sangat dekat dengan bandara sehingga jika bangunan dijadikan lebih tinggi lagi dipastikan bisa memblokir jalur penerbangan pesawat yang terbang lebih rendah. Beberapa penduduk yang tinggal di tingkatan paling atas menganggap atap sebagai tempat perlindungan karena merupakan satu-satunya pelarian dari klaustrofobia kota. Atap sering digunakan untuk berolahraga dan sebagai tempat bermain. Di sana juga digunakan untuk taruhan balap merpati oleh para penghuninya. Tetapi atap rumah juga bisa berbahaya dikarenakan terdapat celah-celah kecil di antara bangunan-bangunan tersebut.
Selain itu, karena kurangnya tempat pembuangan sampah, beberapa warga pun sering membawa barang-barang sampahnya ke atap. Akibatnya, banyak atap rumah penuh dengan kasur bekas, perabotannya rusak, dan peralatan rumah tangga yang sudah tidak digunakan. Pada tahun 1950-an, tidak adanya regulasi atau undang-undang yang tetap serta fasilitas kesehatan yang memadai membuat beberapa orang hingga pelaku kejahatan seperti gangster atau triad mulai masuk dan menjadikan Wall City sebagai tempat pelacuran, sarang opium dan juga perjudian. Pada saat itu kejahatan di kota sangatlah buruk, sehingga polisi hanya bisa masuk ke dalam dengan kelompok besar. Kabarnya, banyak petugas kepolisian yang masih menutup mata terhadap aktivitas di kota tersebut, baik akibat suap atau hanya karena terlalu berbahaya. Jadi kejahatan itu pun terus berlanjut sampai bertahun-tahun dan tidak kunjung teratasi. Hingga pada akhirnya semua itu berubah pada tahun 1970-an. Tepat pada tahun 1973 sampai 1974, polisi akhirnya berhasil melakukan lebih dari 3.500 serangan di Wall City dan menyita lebih dari 4.000 ton obat-obatan terlarang. Hal tersebut juga didukung karena adanya kampanye anti korupsi yang menyingkirkan unsur-unsur kriminal di dalam kepolisian dan mampu melemahkan keberadaan triad atau gangster. Hingga pada tahun 1983, polisi pun mengumumkan bahwa tingkat kejahatan di Kowloon Wall City telah terkendali. Pemerintah Inggris dan juga Cina kemudian menginginkan agar kota tersebut segera dibongkar. Jadi, mereka memberikan kompensasi sebesar 350 juta dolar Hong Kong kepada penduduk dan juga bisnismen lalu mengusir mereka keluar kota. Sehingga pada tahun 1987, pemerintah mengumumkan rencananya untuk menghancurkan kota tersebut. Dan pada tahun 1993, Kowloon Wall City direnovasi total dan diubah menjadi sebuah taman. Tempat yang penuh sejarah di Hong Kong tersebut kini dinamai sebagai Kowloon Wall City Park. Beberapa peninggalan yang masih ada dijadikan sebagai cagar budaya di taman tersebut, seperti beberapa artefak dari sisa-sisa gerbang selatan yang berfungsi sebagai pintu masuk utama kota. Serta juga masih ada kantor administrasi lama yang berasal dari dinasti Qing.